Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi untuk kali ini ya, kita akan membahaskan tentang bagaimana Indonesia bisa untuk menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2024. Setahu saya sekarang ini Indonesia rupa-rupanya dia begitu aktif ya dalam proses hilirisasi di negaranya, yang mana dia memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Presiden Jokowi juga menghentikannya, dia melarang untuk mengekspor bahan mentah itu ke Uni Eropa khususnya ya, seperti nikel, boksit, timah, tembaga dan juga sebagainya. Jadi ini juga memberi gugatan ya pada Uni Eropa saat ini. Apabila Indonesia menghentikan ekspor tuh, Uni Eropa kekurangan bahan. Jadi baru-baru ini juga saya tengok ya, perjanjian awal tuh Indonesia telah mengalu-alukan ya, mengundang Elon Musk ataupun SpaceX ini, yaitu syarikat Tesla dari Amerika, untuk membuat pabrik di Indonesia. Tetapi saat ini Elon Musk ataupun Tesla telah membuka kantor di Indonesia. Adakah ini dia punya politik sebab kerana Indonesia tidak mengekspor lagi ini nikel, jadi mungkin ini ada salah satu dia punya permainan politik lah. Tapi apapun, kita semak dulu klip video ni. Dasar ya ataupun kekuatan negara Indonesia, bukti Indonesia negara ekonomi terbesar kelima ya di dunia untuk tahun 2024. Jadi kita semak klip video ini. Di akhir video saya akan memberi pandangan saya tentang hal ini. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Point ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe ini channel Point. Jadi langsung saja kita semak klip video ini bersama-sama. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional. And what is happening today is Indonesia is taking. Ini manajer IMF nih guys. And what is happening today? Dan apa yang terjadi hari ini, Indonesia Indonesia is taking mengambil langkah atau tindakan signifikan yang besar. A set of measures that are significant, they're large. Pada di awal kita IMF itu memperkirakan Indonesia masih minus, masih plus. Yang plus itu Cina, India, Indonesia. Wah, 3 negara ya. Kalau kita lihat resesi bisa dihindari kalau seandainya ini anggaran pemerintah segera cair. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Middle income country. Wah, ini Indonesia. Menggeser Inggris, Indonesia jadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia. Wah, ini suasana di Banyak Jakarta. langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan negara-negara Asia akan mengisi daftar 5 negara dengan Wah, kekuatan ini ekonomi Indonesia bakal jadi negara ekonomi terbesar kelima dunia untuk tahun 2024. Setahun lagi guys, tidak sampai setahun ini kalau tengok daripada ini pandangan ini ataupun berita ini. dunia pada 2024. Sebanyak 4 negara Asia bakal menggeser Eropa ke peringkat yang lebih rendah berkat angka produk domestik bruto atau PDB yang lebih tinggi 4 tahun mendatang. Dalam hal ini, Indonesia turut diprediksi menduduki peringkat kelima yang Oh, di sebelumnya sini betul ya. Kalau ditengok dari sini 92, 2008, lepas tu 2024 sudah dijangkakan di sini. Kalau dilihat ya, Indonesia berada ranking kelima. Lepas tu Rusia pun di bawah Indonesia ya. Di atas lagi Indonesia, Rusia di bawah, Indonesia di atas. So ranking kelima untuk tahun 2024. Apa dia punya faktor-faktor yang dinilai ini guys? Mari kita tengok.
Posisi tersebut dikuasai oleh Inggris atau Britania Raya pada 2008. Oh, 2008 Inggris. Populasi kelas menengah yang terus bertambah menjadi alasan mengapa Bank Dunia atau IMF meramal Indonesia bisa jadi salah satu negara dengan PDB tertinggi. Oh, ini IMF yang meramal ya, Bank Dunia. Jadi kalau IMF yang meramal ini bermakna dorang sudah nampak ya kronologi dan juga bagaimana sebelum-sebelum ini ya dia punya rating untuk ekonomi Indonesia. Jadi dorang dapat menjangkakannya rupanya. Wow, menarik nih info nih. Resminya, World Economic Forum mengatakan Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia diperkirakan akan meningkatkan angkatan kerjanya secara signifikan di tahun-tahun mendatang, di mana ada juga negara Malaysia guys. Kita negara kena bersatu sebenarnya ya, kena sama-sama melawan Uni Eropa gitu, melawan dari segi inilah psikologi dorang guys terhadap harga sawit begitu ya. Di WTO sekarang ini dia menekan harga sawit Malaysia Indonesia sebab inilah antara pengeluar sawit yang paling besar di dunia ya. Nah, mari kita tengok lagi. hal tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan rata-rata negara. Adapun dalam daftar tersebut, Cina diprediksi akan naik ke posisi teratas sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, China menggeser Amerika Serikat yang sejak lama menduduki posisi Amerika Serikat pun dikalahkan oleh China. Ditempati Amerika Serikat yang diikuti oleh India pada urutan ketiga, kemudian Jepang dengan ekonomi mapan peringkat keempat. Diketahui sebelumnya, Indonesia sendiri belum lama ini telah dinaikkan status ekonominya oleh Bank Dunia menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas. Dinaikkan status ekonomi ya. Memiliki penghasilan nasional bruto di atas 4.050 US dollar. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle lower income. pergi upper. Kendati demikian, saat ini Indonesia bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya tengah berusaha untuk dapat terhindar dari jurang resesi yang telah ada di depan mata. Menurut ekonom UI, Nina Sapti Triaswati, resesi dapat dihindari jika anggaran pemerintah bisa cair dengan cepat dan tepat sasaran. Dalam pengamatannya, ia melihat jika dana anggaran tersebut saat ini sudah mulai cair dan rasa optimisme mulai muncul dari pelaku usaha karena program PSBB yang telah dilonggarkan. Kalau kita lihat resesi bisa dihindari kalau seandainya ini anggaran Ini pemerintah ekonomi sudah cair UI. dan cepat dan targetnya tepat sasaran. Nah, kita lihat anggaran ini sebetulnya sudah mulai cair dan kita lihat ya optimisme dari pelaku usaha mulai ada karena PSBB mulai dilonggarkan. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah bekerja keras untuk pemulihan ekonomi sesuai dengan arahan Presiden. Baik anggaran di kementerian maupun di daerah harus dapat segera terserap di masyarakat. Apabila semua dikerjakan dengan cepat dan tepat sasaran, niscaya ekonomi akan segera pulih dan tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia dapat terwujud. Apalagi di tahun 2020 ini dalam suasana krisis kesehatan dan krisis perekonomian, banyak langkah extraordinary yang harus dilakukan pemerintah, extraordinary yang dilakukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nampak sudah ya. Di sini saya melihat ya bagaimana kebijakan pola pemikiran pemimpin Indonesia. Dia menjadikan Indonesia itu dia naik ya daripada lower pergi upper. Dari segi ekonomi itu Bank Dunia sudah memberi justifikasi dan juga pengesahan bahwa Indonesia bakal menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia untuk tahun 2024. Pantas saja ya Indonesia sekarang ni di bawah kepimpinan Presiden Jokowi, dia sangat aktif untuk membuat hilirisasi ya. Jadi kesan daripada hilirisasi ini, apabila banyak pabrik dibuka, maka peluang-peluang pekerjaan itu akan terbuka luas. Jadi apabila terbuka luas, maka dari segi pendapatan warga negara Indonesia akan meningkat. Apabila meningkat, di situ wujud kuasa beli. Nah, bayangkan Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Nah, apabila Indonesia mengalu-alukan ataupun tidak lagi mengekspor itu bahan mentah negaranya, ini bermakna
dia mau negara-negara asing yang ingin memiliki nikel ini perlu datang ke Indonesia, kena dirikan pabrik di Indonesia, baru boleh buat hilirisasi lah. Itu tujuan Presiden Jokowi yang saya nampak. Jadi ini bermakna apabila banyak pabrik didirikan di Indonesia, maka untuk rakyat Indonesia itu dia dari segi pekerjaan ya akan mudah diperolehi apabila banyak pabrik-pabrik dibuka. Inilah niat Presiden Jokowi yang saya nampak apabila dia membuat hilirisasi. Itulah apabila di WTO semakin dia ditekan, semakin dia digugat ya, Presiden Jokowi tetap melawan, mempertahankan haknya untuk mempertahankan sumber daya alam di Indonesia tuh. Jadi kalau mau nikel boleh bilang Presiden Jokowi, syaratnya kena datang ke Indonesia, dirikan pabrik di situ. Jadi ini satu kaedah bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. Dan kalau berlaku ini berterusan, saya pasti dan yakin serta percaya bahwa ekonomi Indonesia pasti dapat menyaingi negara-negara yang besar disebutkan tadi seperti Uni Eropa tuh. Sebab Uni Eropa dari segi kepemilikan sumber daya alam itu amat terhad ya. Maka itu dia banyak membuat import ya, mengimport dari negara-negara yang mengeluarkan bahan mentah ini, yang memiliki bahan mentah seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang terbesar juga di dunia yang memiliki sumber daya alam yang diperlukan sangat ya oleh Uni Eropa saat ini. Nah, jadi itulah pandangan saya. Dan apabila dikatakan di sini Indonesia negara ekonomi terbesar kelima dunia untuk tahun 2024, sekiranya rencana ini berjalan lancar, pastinya segala hajat dan juga apa yang dikatakan oleh manajer Bank Dunia tadi itu adalah benarlah. Dan Jokowi sudah nampak perkara ini, maka itulah dia bermati-matian mempertahankan, sanggup mempertaruhkan karier politiknya ya, semata-mata untuk rakyat Indonesia. Nah, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.